Pada awal film, memperlihatkan seorang gadis yang sedang dijahili teman sekelasnya. Dia selalu diremehkan karena penampilannya yang dianggap aneh. Karena dia membiarkan rambut menutupi matanya. Gadis itu bernama Nino. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang menolongnya. Pemuda itu bernama Akira. Sepulang sekolah, Akira duduk di pinggir danau. Tanpa sengaja, di sana juga ada Nino. Dia diam-diam memperhatikan apa yang sedang dilakukan Akira. Tiba-tiba saja Akira menangis dan mengatakan kalau dia tidak ingin mati dan tidak ingin sendirian. Melihat hal itu membuat Nino memberanikan diri untuk menemuinya. Dan dia mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta kepada Akira. Oleh sebab itu, dia akan selalu bersama Akira selama 365 hari. Mendengar hal itu membuat Akira sangat terkejut dan menanyakan apakah Nino mengetahui sesuatu. Menyadari hal itu, dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di rumahnya, Nino memiliki seekor burung yang selalu dia ajak bicara. Dia sangat menyukai binatang, terutama burung. Sehingga dia selalu membuat berbagai jenis burung dari hasil rajutannya. Keesokan harinya, saat akan pergi ke sekolah, sudah ada Akira yang menunggunya. Hal itu membuat Nino menjadi bingung. Lalu Akira mengatakan bahwa Nino sudah mengatakan akan selalu berada di sisinya selama 365 hari. Jadi sekarang Nino harus bertanggung jawab akan hal itu. Sesampainya di sekolah, semua orang terkejut karena melihat Akira berjalan bersama Nino. Di jam istirahat, Akira mendatangi Nino yang sedang merajut. Dia mengatakan kalau itu adalah miniatur burung peliharaannya. Lalu dia memperlihatkan foto burung itu kepada Akira. Karena Nino banyak mengetahui tentang binatang, Akira mengajaknya untuk pergi ke sebuah kebun binatang. Nino mengatakan mengetahui semua hewan di kebun binatang itu karena dia setiap minggu selalu mengunjunginya. Akhirnya, Nino menjelaskan tentang semua hewan yang ada di sana. Nino sudah sampai di rumahnya. Dia teringat percakapan orang tuanya tentang Akira. Saat itu dia mendengar mereka berkata kalau Akira memiliki penyakit jantung. Jadi kemungkinan dia hanya akan bertahan selama setahun saja. Dia juga teringat saat Akira mengatakan kalau sekarang dia sangat bahagia. Karena sekarang dia melihat dunia menjadi lebih indah. Sebelumnya dia tidak peduli akan hal-hal seperti itu. Jadi Nino memutuskan untuk mengajak Akira pergi ke kebun binatang lain kali. Keesokan harinya saat akan pergi ke sekolah, mereka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Rei. Dia adalah teman Akira sejak kecil. Mereka pertama kali bertemu di rumah sakit karena mereka memiliki penyakit yang sama. Namun sekarang keadaan Rei sudah membaik. Di kelas, sahabat Akira yang bernama Yabe menghampirinya. Dia menanyakan apakah Nino dan Akira berpacaran. Nino mengatakan kalau dia dan Akira hanya berteman. Lalu Nino bertanya tanggal lahir Akira, karena dia ingin memberikan pesta kejutan di hari ulang tahunnya. Nino mempersiapkan semuanya dan menyebarkan undangan pesta ulang tahun kepada teman-temannya. Namun dia meminta mereka untuk merahasiakannya dari Akira. Saat di kelas, Nino sedang mempersiapkan dekorasi ulta hampir ketahuan oleh Akira. Sehingga dengan cepat dia menyembunyikannya. Lalu dia memperlihatkan sebuah rajutan yang berbentuk burung kepada Akira. Sehingga dia ingin belajar membuat burung dari rajutan. Namun hasilnya sangat mengkhawatirkan. Di rumah, Nino sedang membuat kue untuk ulang tahun Akira. Hari ulang tahun Akira pun tiba. Semua orang datang ke pesta itu termasuk Rei. Karena Nino juga mengundangnya. Saat pemilik kafe memperlihatkan kue buatan Nino, Rei mengatakan agar tidak memberikan Akira makanan yang terlalu manis. Karena itu tidak baik untuk kesehatannya. Tak lama kemudian, Akira pun datang. Mereka merayakan pesta ulang tahun Akira dengan meriah. Sepulang dari kafe, mereka akan pergi ke karaoke. Namun Nino tidak ikut bersamanya. Tanpa sengaja, Akira bertemu dengan ibu Nino.
Dia mengucapkan terima kasih kepada Akira karena sudah mau mengadakan pesta ulang tahun untuk Nino. Ibu Nino mengatakan kalau sudah lama Nino tidak merayakan pesta ulang tahunnya. Mendengar hal itu membuat Akira menjadi terkejut karena dia tidak mengetahui kalau Nino juga sedang berulang tahun dan Nino tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Di tempat lain, Nino sedang membawa kue ultah buatannya. Dia berniat akan membuang kue itu. Namun saat dia akan melakukannya, tiba-tiba Akira datang dan menghentikannya. Akira membuka kue itu, dan dia melihat ada namanya di sana. Melihat hal itu, Akira membuka bajunya dan memperlihatkan ada sebuah tato di punggungnya. Dia mengatakan kalau dia membuat itu saat SMP. Karena sakit, dia tidak ingin dianggap lemah, maka dia mulai berteman dengan para preman dan sering berkelahi. Sampai suatu saat, dia mulai merasakan sakit di bagian dadanya, dan saat itu dia melakukan pemeriksaan. Dokter mengatakan mungkin dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Hal itu membuatnya merasa kekosongan di hatinya, dan mulai tidak peduli akan apapun. Namun tiba-tiba Nino muncul dalam hidupnya dan tanpa dia sadari, Nino membuatnya kembali tersenyum sehingga dia melupakan tentang penyakitnya dan juga tidak merasa sendirian lagi. Akira mengatakan kalau dia menyukai Nino dan ingin bersamanya. Nino juga mengatakan kalau dia juga ingin selalu bersama Akira. Mendengar hal itu membuat Akira sangat bahagia dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nino. Di sekolah, Akira mengumumkan kalau sekarang Nino adalah pacarnya, jadi jangan ada yang berani menyentuhnya. Saat sedang keluar bersama teman-temannya, tiba-tiba sakit Akira kambuh dan dia dibawa ke rumah sakit. Keadaan Akira sudah membaik dan dia pergi berjalan-jalan bersama Nino. Saat di rumah Nino, mereka bertemu dengan kedua orang tua Nino. Ayah Nino ingin berbicara berdua saja dengan Akira. Ayah Nino meminta Akira untuk menjauhi putrinya, karena dia tidak ingin anaknya terluka dan sedih saat Akira tiada. Jika mereka terus bersama, maka anaknya akan semakin mencintai Akira. Sedangkan Akira tidak memiliki banyak waktu lagi. Dengan berat hati, Akira pergi meninggalkan rumah Nino. Nino keluar dan menemui ayahnya. Dia marah karena ayahnya mengatakan hal-hal yang menyakiti Akira. Dia ingin tetap bersama Akira. Saat dia mencari Akira, dia tidak menemukannya. Sejak saat itu, Akira tidak lagi menunggunya untuk pergi bersekolah bersama. Nino dan Yabe mencari Akira, namun mereka belum menemukannya. Yabe teringat perkataan Akira kalau dia ingin membuat janji masa depan bersama Nino. Yabe menghubungi Rei untuk menolongnya mewujudkan impian Akira. Akhirnya, Yabe berhasil menemukan Akira di makam ibunya. Akira menjelaskan kepada Yabe tentang mengapa dia meninggalkan Nino. Akhirnya, Yabe berhasil membujuk Akira untuk kembali bersama Nino. Kemudian Yabe mengajaknya ke sebuah gereja. Rei juga menjemput Nino di sekolah. Setibanya di sana, Akira sudah menemukan Nino dengan baju pengantin. Begitu juga dengan Akira. Tanpa disangka, Rei juga membawa orang tua Nino dan ayah Akira. Akhirnya, orang tua Nino merestui hubungan mereka berdua. Dan mereka berdua berfoto ala foto pernikahan. Dan akhirnya Akira memutuskan untuk berobat ke Amerika. Setelah masa pengobatannya selesai, Akira berjanji akan segera kembali. Hari yang ditunggu pun tiba. Akira akan segera kembali. Nino sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Saat akan pergi ke sekolah, Nino tidak menemukan Akira di sana seperti yang sudah dia janjikan. Dia merasa sangat kecewa. Namun dari kejauhan, ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Akira, orang yang sangat dia cintai. Menyadari hal itu, Nino sangat bahagia.
Dan mereka berdua akhirnya pergi ke sekolah bersama-sama seperti dulu lagi. Dan dapat menikmati kembali kebersamaan mereka dengan bahagia.